Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 3, yakni materinya pelajaran 5, sholat kewajibanku. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap hidup tertib, menyebutkan arti sholat, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat, mengidentifikasi contoh makna ibadah sholat, dan menunjukkan contoh makna ibadah sholat. Oke, kita lanjutkan. Yakni pelajaran 5, sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. Apa anak-anak? Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ingat, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Silakan anak-anak amati gambar yang ini. Gambar 5.1 sedang ngapain? Gambar 5.2, gambar 5.3, dan gambar 5.4. Nanti anak-anak buat ceritanya ya. Sebelum masuk materi, kita perhatikan dulu, Bapak jelaskan. Sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Bukan 5 rakaat ya, 5 rakaat nggak ada. Yang pertama adalah pada saat bangun tidur, yaitu sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat anak? Ada 2 rakaatnya. Itu sholat subuh. Selanjutnya ada namanya sholat zuhur, yakni 4 rakaat. Ini waktunya pada siang hari. Yang pada ada sholat asar 4 rakaat, biasanya sore. Yang keempat maghrib 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah isya 4 rakaat. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 17 rakaat. Ini 17 rakaat. Kita lanjutkan. A. Inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Apa anak-anak? Doa. Sholat itu artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikram atau Allahu Akbar itu ya, dan diakhiri dengan salam, oleh ke kanan tuh assalamualaikum, itu salam. Jadi sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan, ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk pengabdian kita kepada Allah.
Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah kiamat tiba. Jadi amalan sholat inilah nanti yang pertama kali dihisab atau dihitung. Kita lanjutkan. Hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang rajin melaksanakannya berarti ia telah menegakkan agama Islam. Sebaliknya, jika ia meninggalkannya, maka sama saja ia telah menghancurkan agama. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang menegakkan, maka berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merusak agama. Hadis. Karena begitu pentingnya, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak adalah sholat kita. Apakah kita kerjakan dengan rajin ataukah tidak? Anak-anak sholat subuh enggak tadi? Nah, usahakan sholat ya. Waktu sholat sudah ditentukan. Jadi waktunya sudah ditentukan, tidak asal-asalan. Ada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan sholat. Sholat yang wajib terdiri atas subuh, seperti Bapak telah tadi. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Anak-anak tentu hafal. Sholat yang kita laksanakan sehari 5 kali itu atau 5 waktu, bukan 5 rakaat ya, bisa menjadi sarana beristirahat dan menghentikan penat serta kesibukan sehari-hari. Apabila pekerjaan seorang memerlukan otot dan pikiran yang melelahkan, maka sholat bisa menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering menambah kesejukan badan kita lahir dan batin. Sholat berisi doa, harapan, dan permohonan taubat. Sholat bisa berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi orang yang baik, yaitu orang yang akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji dan munkar. Karenanya, orang yang rajin sholat akan menjadi baik hidupnya. Misalnya, yang pertama, akan menjadi anak yang disiplin. Kalau rajin sholat, taat sholat, biasanya menjadi anak yang disiplin. Karena apa? Waktu sholat subuh sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, semua dilaksanakan tepat waktu. 2, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Nah, ini anak kalau rajin sholat, taat beribadah, insya Allah tidak suka terlambat. Yang ketiga, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Ini karena sering
khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah hikmahnya. Yang keempat, akan merasakan hidup tenang. Karena rajin menghadap Allah, berdoa, memohon pada Allah, maka akan merasakan hidup tenang. Orang Islam yang berkewajiban menjalankan sholat adalah muslim yang sudah akil balik. Akil balik itu maksudnya sudah masuk dewasa menurut agama dan sudah wajib ya. Bagi yang belum balik tetapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya sudah mulai dibiasakan. Jadi walaupun belum balik, itu harus dibiasakan dari kecil, dari usia 7 tahun harus sudah dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka besarnya malas sholat. Orang tua disarankan agar menyuruh putra-putrinya menjalankan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. 7 tahun itu kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 1? Nah itu sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu 17 rakaat ya. Itu saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.